Shalom, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 10 Oktober 2021, akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta akan ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 09.30. Liturgi ibadah Minggu hari ini dapat diunduh atau didownload melalui link yang tercantum di dalam deskripsi video ibadah ini. Petugas ibadah Minggu pada hari ini adalah pemberitaan firman akan dibawakan oleh Pendeta Edi Liverda MSI Theo, liturgos oleh Penatua Timothy Uriel Permar, pembacaan Alkitab dan pembacaan warta oleh saya sendiri, Dina Besdorina, dan pemusik oleh Aldo Johannes. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Bapak Alpian Nihin yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul 19.00. Link ibadah akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau personal chat. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A Cawang, Jakarta Timur. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, warta jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Kristus ada kehidupan dan pengharapan. Dalam Kristus kita merayakan ibadah Minggu di Gereja Kalimantan Evangelis. Dan tepat pada hari Minggu kita juga mengenang kebangkitan Kristus. Maka dari itu, mari kita beribadah bersama dan bernyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 bait yang pertama hingga yang kedua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Inilah hari Minggu. Yang kudus, semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang
kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian orang percaya yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Kita telah mendengar petunjuk hidup baru. Mari kita meresponnya dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru 17. Bait yang pertama dan yang kedua. Agunglah kasih Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkubur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan kerendahan hati untuk mengaku dosa-dosa kami. Salah satunya adalah dosa untuk tidak berharap kepada Tuhan Yesus. Kami berdosa karena tunduk terhadap dosa. Yang kami takutkan adalah dosa, neraka. Bukankah harusnya beragama Kristen, menjadi orang GKE adalah percaya kepada Tuhan Yesus saja dan Dia menjadi pondasi atas hidup kami. Tapi kami malah sibuk berpikir ini dosa, itu dosa. Kami tunduk atas dosa. Itu kejujuran dan kesalahan kami. Kami harus mengakuinya dan ubahlah hati kami. Inilah pengakuan dosa kami. Jangan buat kami tunduk lagi atas segala dosa, atas segala ketakutan terhadap neraka dan dosa tadi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ubah kami. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Sebab firman-Nya berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Silakan jemaat duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengizinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Sekarang kami akan merenungkan dan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau boleh memenuhi setiap hati kami, sehingga kami boleh memahami maksud dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Ayub 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 dengan perikop Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Ah, semoga aku tahu mendapatkan dia, dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya. Dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya. Dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara kucari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Minggu tanggal 10 Oktober 2021, nas Alkitab yang kita renungkan bersama berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-31. Ada 2 perikop di sana, yaitu orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, dan perikop yang kedua, upah mengikut Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita membaca teks ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena kami ada sampai hari ini. Kami boleh beribadah bersama walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Saat ini kami akan membaca firman ini ya Tuhan, dan akan merenungkannya bersama-sama. Mohon Roh Kudus menaungi kami dan memakai kami ya Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengarkan perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berkenan," saya ulangi, "sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, apabila ada sebuah pertanyaan,
apa yang ingin kita capai dalam kehidupan, mungkin sekali akan serentak menjawab, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal adalah impian sekaligus capaian dari setiap orang, khususnya dalam kehidupan kerohanian. Karena merupakan impian dan harus dicapai, maka harus ada upaya atau aksi yang dilakukan. Seperti mentaati hukum dan peraturan dalam beragama, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca kitab suci, dan rangkaian tuntutan keagamaan lainnya. Namun kita harus bisa membedakan dan memahami untuk apa kita ini beragama. Beragama adalah untuk mengenal dan memahami Allah. Memang Allah yang kita mau kenal itu adalah Allah yang memberi hidup yang kekal kepada kita. Untuk itu kita mengenal yang memberi kehidupan yang kekal itu. Dengan kata lain, bukan untuk memperoleh berkat semata, tetapi mengenal yang memberi berkat itu. Kita bukan hanya sekedar beragama, akhirnya kita menjadi orang yang beriman. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, teks kita ini sepertinya sangat pesimis dan mencurigai orang yang kaya. Dan Yesus mengatakan betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam surga. Bukan karena capaian kekayaannya, tetapi betapa melekatnya ia terhadap kekayaan yang ia miliki itu. Dan karena melekatnya pada kekayaan yang ia miliki itu, sampai dia kehilangan prioritas dalam kehidupan berimannya. Disinilah titik persoalannya, Bapak Ibu. Dalam Matius 6 ayat 21 berujar, "Di mana hartamu berada, maka di situ hatimu berada." Padahal dalam Matius 6 ayat 19 kembali berujar, "Janganlah kamu mengumpul harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Untuk memperoleh kehidupan yang kekal bukan hanya ditunjukkan dari sebuah prestasi keagamaan, tetapi harusnya melampaui prestasi itu. Prestasi keagamaan itu harus dibuktikan dengan gaya hidup yang memperlihatkan kehidupan yang kekal. Itu sebabnya teks ini mau menegaskan bahwa keselamatan dan kehidupan yang kekal itu bukan karena prestasi kita, tetapi karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya pernyataan Yesus di atas mengiris hati Petrus, salah satu murid Yesus, dan yang membuat Petrus bangga dengan mengatakan ayat yang ke-28 kepada Yesus, yaitu, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Artinya jika demikian halnya, bahwa mereka telah melakukan dan memenuhi syarat untuk mendapat hidup yang kekal itu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, disinilah kita akan melihat jawaban Yesus di dalam ayat yang ke-29 dari teks kita yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya laki-laki atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, pada zaman yang akan datang ia memperoleh hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, pernyataan Yesus ini bukan saja sebuah iklan yang menentang akal sehat kita sungguhnya. Sebab banyak juga yang mengatakan
berikan persepuluhanmu sekarang dan besok saudara akan mendapat berkat yang berkelimpahan. Pernyataan Yesus itu diucapkan kepada murid yang berbeda dari orang kaya di atas. Jadi konteksnya sudah mulai berbeda. Kalau orang kaya di atas baru berjumpa dengan Yesus, sementara para murid itu sudah lama bersama Yesus. Artinya pernyataan Yesus itu bukan sebagai tawaran bagi mereka untuk mengikuti Dia. Dan pernyataan Tuhan Yesus itu bukan dimaksudkan sebagai motivasi atau alasan untuk mengikuti Dia. Dan juga bukan sebagai promosi agar mereka mengikuti Dia. Sebab sebelum mereka mendengarkan kata-kata penghiburan itu, sesungguhnya para murid sudah banyak berkorban dan mereka sudah meninggalkan segalanya. Sesungguhnya pernyataan itu sebagai jawaban atas kekhawatiran dari para murid yang diwakili oleh pernyataan Petrus di atas. Jangan-jangan pengorbanan mereka sia-sia selama ini. Pernyataan Yesus itu sesungguhnya memberi jaminan bahwa pengorbanan mereka akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Jemaat Tuhan, jadi pernyataan Tuhan Yesus ini tidak bisa dipahami secara harfiah. Sebab kalau kita menyusuri kehidupan para murid, kita baca saja dalam Alkitab, kita tidak akan menemukan bukti-bukti bahwa mereka benar-benar memperoleh 100 rumah, ibu dan ayah dan lain-lain berlipat-lipat. Tidak ada bukti-bukti itu. Dan nampaknya juga tidak ada bukti bahwa para murid pernah menuntut janji sang guru mereka secara harfiah. Justru sebaliknya, bukti memperlihatkan bahwa pengorbanan mereka semakin besar, baik harta dan nyawa mereka sendiri. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pesan teks ini begitu kuat untuk kita renungkan bersama. Sebab segala pengorbanan dan prestasi kita bukan karena kita akan memperoleh hidup yang kekal itu, tetapi justru karena kita sudah memperoleh kehidupan yang kekal itu. Jadi tindakan kita sekarang seperti berbagi, menolong, berkorban, bersama-sama mengumpulkan uang, membangun aula dan lain-lain adalah respon positif kita karena kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai kesimpulan atas pernyataan yang cukup panjang lebar di atas, saya ingin memberikan beberapa kesimpulan, 1 atau 2. Yang pertama, kita memang harus berprestasi dalam menjalani kehidupan ini, termasuk juga dalam kehidupan keagamaan kita. Kita harus rajin berdoa, membaca kitab suci, beribadah, dan membuat kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Tetapi itu lebih dilihat sebagai sebuah tanggung jawab yang sudah melekat dalam kehidupan kita. Yang kedua, keselamatan dan hidup yang kekal itu bukan sesuatu yang akan kita raih dan capai, tetapi sesungguhnya sudah kita terima karena semata-mata oleh karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau demikian berarti perilaku kehidupan kita saat ini memperlihatkan atau respon kita dari keselamatan dan hidup yang kekal yang telah kita peroleh itu. Dan itu mau mengatakan kepada kita bahwa hidup berbagi, hidup berkorban, berbuat baik, rajin berdoa, rajin beribadah, dan seterusnya sudah menjadi sebuah gaya hidup kita yang sudah memperoleh hidup yang kekal itu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas, lakukanlah hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita telah mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi untuk meresponnya dan bersiap untuk berdoa syafaat. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 53 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman.
haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah dalam Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh berhimpun, berkumpul, beribadah bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi pelita dan suluh bagi kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami telah memperoleh kehidupan yang kekal dalam kematian dan kebangkitan Kristus sendiri. Dan apa-apa yang kami lakukan saat ini, berbuat kebaikan, memuji, memuliakan nama Tuhan, berbagi, saling menolong satu dengan yang lain, adalah sebagai respon kami yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu dalam segala pekerjaan mereka masing-masing. Dalam kehidupan keluarga mereka, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Tuhan memakai warga jemaat-Mu sebagai alat di tangan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, segala usaha pekerjaan yang mereka jalankan, biarlah itu ditekuni dengan sungguh-sungguh. Dan lewat pekerjaan itu jemaat-Mu kami sekalian boleh mengaktualkan diri kami. Dan kami juga ya Tuhan boleh memperoleh berkat yang datang daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga Kristen dimanapun berada. Mampukanlah kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Khusus di masa pandemi COVID-19 ini, biarlah kami boleh menjadi hidup yang bijaksana, hidup rendah hati dan hidup sederhana. Dan di tengah tantangan kehidupan yang seperti ini, kami juga boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat GKI Jakarta, bersama dengan gereja-gereja yang ada dimanapun berada. Tuhan berkati ya Tuhan, dan biarlah lewat gereja ini kami boleh mempermuliakan nama-Mu, membangun sebuah persekutuan, dan nama-Mu dipermuliakan di dalamnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan aula yang sedang berlangsung saat ini. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Upaya-upaya penggalangan dana dan pekerjaannya boleh berlangsung dengan baik. Boleh didukung oleh warga jemaat ya Tuhan. Tempat ini adalah tempat bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kehidupan bergereja ini. Baik itu ibadah minggu, ibadah keluarga secara virtual, ataupun kegiatan para muda yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober nanti, yaitu kegiatan harmoni. Biarlah semuanya boleh berlangsung dengan baik ya Tuhan, sehingga para muda-mudimu boleh ikut terlibat dalam melayani, dan mereka juga lah bagian dalam kehidupan bergereja-Mu ya Tuhan.
Pakai mereka menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Begitu juga kegiatan Bapak-Bapak yang akan dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober nanti juga. Biarlah itu juga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapak-Bapak juga boleh berperan dalam kehidupan pelayanan bergereja di GKI Jakarta ini. Begitu juga dengan kegiatan SPPR atau ibu-ibu. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa, permohonan dan pengharapan kami. Kami akan mengakhiri minggu ini dan kami akan memasuki hari yang baru dalam hidup kami. Kami tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi yang kami tahu pasti bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan keluarga, kami menyerahkan anak-anak kami menyerahkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkatinya. Doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang selalu setia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada Tuhan pada hari ini. Dengarlah nas pengantar dari Kejadian 8 ayat yang ke-21 hingga yang ke-22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan selama bumi masih ada. Takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami.
Kiranya persembahan ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, karena akan dikelola oleh Gereja Kalimantan Evangelis. Berkati kami supaya kami dapat memanfaatkan persembahan demi memuliakan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari NKB 199 bait yang pertama hingga yang kedua. Sudahlah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ibadah kita akan ditutup dengan berkat Tuhan, namun sebelum itu mari kita bernyanyi Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat Tuhan, kita akan kembali kepada aktivitas sehari-hari kita, dan terimalah berkat dari Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan